Kemenangan ini menjadi kemenangan yang sudah didamba-dambakan oleh para penggemar Manchester United setelah di beberapa pertandingan sebelumnya itu Manchester United selalu meraih hasil minor gitu teman-teman. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DP News. Tepatnya kali ini kita ada di segmen sport. Dan di segmen sport kali ini kita akan membahas beberapa hasil pertandingan dari Carabao Cup atau EFL Cup teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menemani kalian, dan kalian yang udah tahu saya ya pasti tahulah nama saya siapa kan, nggak perlulah saya kenalan lagi. Dan jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun mancanegara teman-teman. Nah, di pertandingan pertama nih dari Carabao Cup ada pertandingan antara Manchester United melawan Leicester City teman-teman. Nah, pertandingan pertama ini merupakan pertandingan pertama Manchester United setelah pemecatan Erik ten Hag. Dan Ruud van Nistelrooy yang ditunjuk menjadi pelatih interim Manchester United di pertandingan kali ini memiliki pengalaman di PSV dan pengetahuan sebagai penyerang sebelumnya teman-teman. Dan Manchester United di pertandingan kali ini tampil sangat dominan di kandangnya sendiri. Bahkan laga baru berjalan 15 menit dan Manchester United sudah mencetak gol pertamanya lewat tendangan roket cantik sekali dari Casemiro. Dan skor 1-0 pun didapat oleh Manchester United teman-teman. Tak lama berselang, kombinasi cantik di sisi kiri pertahanan Leicester yang dibuat oleh Dalot dan juga Casemiro berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Alejandro Garnacho. Dan skor pun berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Manchester United. Dan terlalu asik menyerang, Manchester United harus kecolongan gol di menit ke-33 melalui tendangan flashing apik dari Bilal Elkhanous memanfaatkan kemelut hasil tendangan pojok di kotak penalti Manchester United. Pertandingan pun menjadi 2-1 dan Leicester berhasil memperkecil ketertinggalan dari Manchester United. Namun belum genap 5 menit berselang, Manchester United yang mendapatkan tendangan bebas di depan kotak penalti Leicester City akibat tackle Bilal Elkhanous ke Alejandro Garnacho berhasil menambah keunggulan mereka melalui eksekusi api El Capitano Bruno Fernandes yang menciptakan gol ketiga Manchester United di pertandingan kali ini, dan Manchester United pun unggul 3-1. Terus tampil menyerang, Manchester United yang bermain semakin dominan berhasil menambah pundi-pundi skor setelah Casemiro berhasil memanfaatkan situasi sepak pojok menjadi gol keduanya di pertandingan kali ini, dan skor berubah menjadi 4-1 untuk keunggulan Manchester United. Serta gol dari Casemiro ini berhasil membuktikan kepada para penggemar Manchester United yang kemarin ini sempat menghujat Casemiro karena penampilan jeleknya teman-teman. Dan sepertinya kebobolan dari set piece masih menjadi momok bagi Manchester United ya, setelah di beberapa pertandingan sebelumnya gitu Manchester United ini sering banget kebobolan lewat skema set piece, dan di pertandingan ini terjadi lagi gitu teman-teman. Di penghujung babak pertama mereka kembali kebobolan melalui situasi set piece setelah Conor Coady berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Manchester United. Skor 4-2 pun bertahan sampai turun minum. Dan baru 15 menit babak kedua bergulir, Manchester United yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri semakin tampil percaya diri. Entah kenapa, entah karena memang grogi atau karena terkena tekanan dari pendukung Manchester United, pemain Leicester City ini melakukan blunder fatal teman-teman. Dan di menit ke-59 ini blunder tersebut tidak disia-siakan oleh Bruno Fernandes untuk mencatatkan brace atas namanya dan mengubah skor menjadi 5-2. Walaupun terus bermain menyerang hingga menit akhir, tapi Manchester United tidak berhasil mencetak gol tambahan dan skor 5-2 bertahan sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan. Kemenangan ini menjadi kemenangan yang sudah didamba-dambakan oleh para penggemar Manchester United setelah di beberapa pertandingan sebelumnya itu Manchester United selalu meraih hasil minor gitu teman-teman. Dan mereka pun lolos ke babak perempat final Carabao Cup. Di pertandingan kedua kita ada pertandingan antara Tottenham dan Manchester City. Bergeser sedikit ke London dan masih dalam lanjutan Carabao Cup, Tottenham yang berstatus tuan rumah harus kedatangan tamu dari Manchester yaitu Manchester City. Bermain di hadapan penonton sendiri, Tottenham Hotspur langsung tancap gas sejak menit awal. Bahkan laga baru berjalan 5 menit dan tusukan dari sisi kiri pertahanan Manchester City yang dimotori oleh Dejan Kulusevski berhasil dikonversi oleh Timo Werner yang muncul dari sisi sebelah
kanan pertahanan Manchester City, teman-teman. Dan gol ini menjadi gol pertama Timo Werner di musim ini bagi Tottenham Hotspur dan merubah skor menjadi 1-0 di menit ke-5. Bermain terus menyerang, anak asuhan Ange Postecoglou terus menggempur pertahanan Manchester City. Tercatat mereka berhasil menciptakan beberapa peluang yang hampir dikonversi menjadi gol. Namun sayang, penampilan apik Stefan Ortega masih menjadi momok menakutkan bagi sisi penyerang dari Tottenham Hotspur. Terus-menerus menyerang, akhirnya di menit ke-25 atau 20 menit berselang setelah gol pertama, Tottenham Hotspur yang mendapat tendangan pojok berhasil mencatatkan gol kedua mereka yang dicetak dengan sangat indah oleh Pape Matar Sarr, memanfaatkan assist dari Dejan Kulusevski yang mencetak assist keduanya di pertandingan kali ini gitu teman-teman. Nah, unggul 2-0, Tottenham Hotspur yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri semakin tampil dominan. Namun Manchester City yang tertinggal juga tidak mau untuk kecolongan gol lagi gitu teman-teman. Pertandingan berjalan begitu seru ya karena kedua tim saling bertukar serangan gitu. Dan di injury time babak pertama, tusukan yang apik sekali khas Brazil, Jogo Bonito dari Savinho dari sisi kiri pertahanan Tottenham Hotspur berhasil dimanfaatkan oleh Matheus Nunes yang muncul dari sisi sebaliknya untuk memperkecil ketertinggalan Manchester City menjadi 2-1. Dan skor pun bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, Manchester City yang terus gencar menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Mereka harus menahan diri ya, karena memang pertahanan yang dibuat oleh Tottenham Hotspur ini sangat-sangat kokoh sekali. Apalagi di sana ada nama dari Radu Dragusin, yang mana Radu Dragusin ini merupakan pemain Georgia kalau saya nggak salah ya, tolong nanti dikoreksi. Pemain Romania, yang mana Radu Dragusin ini merupakan salah satu back terbaik yang dimiliki oleh Tottenham Hotspur. Namun walaupun begitu, Spurs juga tidak henti-hentinya melakukan serangan balik yang mengobrak-abrik pertahanan City gitu. Beruntung penampilan apik dari Stefan Ortega di pertandingan kali ini menggagalkan semua peluang dari Tottenham Hotspur. Dan skor 2-1 pun bertahan sampai peluit akhir dibunyikan dan Tottenham Hotspur berhasil lolos ke babak perempat final Carabao Cup, teman-teman. Di pertandingan ketiga, kita bergeser jauh sekali ke utara, tepatnya di kota Newcastle. Chelsea yang sedang menjadi tamu harus menghadapi tuan rumah yang performanya sedang tidak baik-baik saja. Sama-sama bermain dengan komposisi pemain yang lengkap, Newcastle yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri hampir saja mencetak gol di menit awal melalui sontekan dari Joelinton. Namun beruntung sontekannya ini masih mengenai tiang gawang sebelah kanan gitu teman-teman. Dan saling bertukar serangan, Newcastle dan Chelsea sama-sama menampilkan permainan apik dan atraktif di atas lapangan. Tercatat beberapa peluang berhasil diciptakan kedua tim. Namun, terlalu pede untuk bermain di lini belakang, Chelsea nampaknya harus menyesali perbuatan mereka gitu. Setelah Newcastle berhasil memanfaatkan kesalahan passing dari lini belakang Chelsea yang berhasil dimanfaatkan oleh Alexander Isak untuk menjadi gol pertama Newcastle di pertandingan kali ini. Dan skor 1-0 pun menjadi milik Newcastle. Bermain semakin percaya diri setelah gol pertama yang diciptakan oleh Alexander Isak, Newcastle yang bermain di hadapan pendukung mereka sendiri semakin gencar untuk mendobrak pertahanan Chelsea demi gol kedua mereka. Tidak lama berselang dari gol pertama, umpan silang apik dari Alexander Isak yang dilepaskan dari sisi kanan pertahanan Chelsea gitu ya, menyebabkan kemelut di kotak penalti Chelsea dan kemelut tersebut tidak berhasil di clearance dengan baik oleh Axel Disasi dan clearance-nya malah masuk ke gawangnya sendiri gitu teman-teman, sehingga menyebabkan gol bunuh diri dan keunggulan 2-0 pun menjadi milik Newcastle. Ketinggalan 2 gol, Chelsea tidak tinggal diam dan ganti menyerang The Magpies lewat kombinasi para pemain depan mereka. Namun sayang sekali pertahanan solid dari The Magpies masih belum mampu untuk ditembus Chelsea sampai peluit akhir dibunyikan. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-0 dan Chelsea harus puas langkahnya di Carabao Cup ini terhenti di babak 16 besar setelah kalah 2-0 dari Newcastle gitu teman-teman. Dan di pertandingan keempat, kita setelah berkelana jauh sekali ke utara ke kota Newcastle, kita kembali lagi jauh ke selatan, tepatnya di kota pesisir yaitu kota Brighton and Hove. Bermain di kandangnya sendiri, The Seagulls yang sedang dalam tren positif kedatangan tamu dari Merseyside yaitu Liverpool yang punya catatan pertandingan tak kalah bagusnya dari Brighton gitu teman-teman.
Laga baru berjalan beberapa menit dan Brighton yang bermain di kandangnya sendiri langsung tancap gas. Tariq Lamptey yang mendapat bola di depan kotak penalti Liverpool gagal mengonversi peluang one-on-one dengan Vitos Laingaros setelah tendangannya terblok oleh kaki kiper tersebut. Dan pertandingan berjalan cukup alot ya, karena kedua kesebelasan ini bermain saling menyerang dan juga menciptakan banyak peluang berbahaya. Beruntung pertahanan kedua tim masih sangat solid untuk mempertahankan skor kacamata sampai turun minum. Memasuki babak kedua, anak asuhan Arne Slot tampil lebih dominan dibandingkan tuan rumah dan gol yang didambakan pun hadir dari kaki Cody Gakpo gitu. Berhasil menusuk dari sisi kanan pertahanan Brighton. Skor 1-0 pun menjadi milik Liverpool dari gol Cody Gakpo lewat tendangan placingnya yang sangat indah sekali teman-teman. Tertinggal satu gol, The Seagulls yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri mau tidak mau harus tampil lebih menyerang. Banyak peluang terjadi untuk Brighton, namun belum ada satupun yang berhasil dikonversi menjadi gol. Dan terlalu asik menyerang, Brighton yang mengandalkan garis defense yang sangat tinggi sekali justru harus kecolongan lewat skema serangan balik cepat yang dimotori oleh Cody Gakpo. Dan skor 2-0 pun menjadi milik Liverpool dan Cody Gakpo meneruskan tren positifnya untuk selalu mencetak gol di Carabao Cup musim ini. Terlalu jumawa, Liverpool yang unggul 2 gol kecolongan karena blunder pemain belakang mereka yang berhasil dimanfaatkan oleh Simon Adingra dan merubah skor menjadi 2-1. Terlalu gencar mengejar ketertinggalan, Brighton yang tadi terus-menerus menyerang justru harus kecolongan 1 gol tambahan lewat kaki dari bintang Kolombia yaitu Luis Diaz memanfaatkan kemelut di kotak penalti Brighton dan skor pun berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan Liverpool. Harapan yang hampir pupus di depan mata kembali tumbuh setelah di menit ke-90 Tariq Lamptey berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 untuk Brighton. Namun walaupun terus tampil menyerang, Brighton masih belum bisa menyamakan kedudukan menjadi 3 sama dan harus menyerah kepada Liverpool dengan skor 3-2. Berkat kemenangan ini, Liverpool pun lolos ke babak perempat final Carabao Cup atau EFL Cup dan mereka akan menjamu Southampton di kandang dari Southampton gitu ya. Dan mungkin itu aja review pertandingan Carabao Cup di malam tadi ya. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka nonton video ini, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri, salam olahraga.